Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat HK, jumpa lagi bersama kita di podcast Hukum Keluarga. Bagaimana nih Sobat HK kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali pada episode kali ini, saya Yasmin Miftahul Janah akan memandu jalannya materi kali ini. Nah, perlu Sobat HK ketahui bahwa seringkali perempuan itu menjadi penindasan di berbagai aspek kehidupan, mulai dari kekerasan, kemudian eksploitasi, dan masih banyak lainnya. Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar mengenai perlindungan perempuan dan anak dengan narasumber kita, yaitu Ibu Herning Hambarukmi MH. Beliau adalah salah satu dosen UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, sekaligus Sekretaris Lembaga Bantuan Hukum. Halo Ibu, apa kabar? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Mbak Yasmin. Mbak Yasmin apa kabar? Baik Bu, selamat datang di podcast kami. Terima kasih. Yaitu podcast Hukum Keluarga. Nah, selain menjadi dosen UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, kesibukannya itu apa ya Bu? Saya kebetulan mendapatkan amanah mengajar di Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan dan juga menjadi sekretaris di Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saat ini saya malah cerita LBH nih. Sedang ada kegiatan off class teman-teman paralegal yang mana tergabung di dalam Diklat Pelatihan dan Pendidikan Paralegal. Jadi nanti untuk teman-teman di Fakultas Syariah boleh nanti kalau semester 6 ikut daftar bergabung. Nah, baik Sobat HK. Jadi kali ini selain beliau itu menjadi dosen di Fakultas Syariah, beliau juga menjadi sekretaris Lembaga Bantuan Hukum ya Bu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perlindungan perempuan dan anak, di mana perempuan dan anak adalah kelompok yang rentan dari kekerasan ya Bu. Nah, kemudian itu mungkin dari rentannya kelompok perempuan dan anak, apa saja sih hak-hak perempuan dan anak yang harus dilindungi menurut undang-undang? Baik, yang pasti ketika berbicara perempuan dan anak, mereka tergabung atau masuk dalam kelompok rentan, yang mana mereka berpotensi menjadi korban dari kekerasan, eksploitasi, intimidasi, dan sebagainya. Bicara hak, di tahun 1990 pada saat itu sudah ada kebijakan yang tertuang dalam keputusan Presiden nomor 30 tahun 1990 yang meratifikasi dari Konvensi Hak Anak yang diintrodusir dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mana ada 4 hak anak yang diakui secara internasional. Yang pertama bicara tentang hak hidup, kemudian hak perlindungan, hak tumbuh kembang, dan juga hak partisipasi. Ketika bicara anak juga tidak terlepas dari perempuan, yang mana hak perempuan terdapat dalam sistem hukum itu ada sekitar 7 ya. Hak di bidang politik, hak di bidang kewarganegaraan, hak di bidang pendidikan dan pengajaran, hak di bidang profesi dan ketenagakerjaan, hak di bidang kesehatan, hak di bidang untuk mendapatkan perbuatan hukum, dan kemudian hak di dalam putusnya ikatan perkawinan. Jadi memang cukup kompleks ya ketika bicara anak dan perempuan, di mana perempuan juga memiliki tugas reproduksi yang berbeda dari laki-laki tentunya. Mengemban tugas itu hamil, melahirkan dulu, menyusui, kemudian siklus bulanan menstruasi, yang 4 hal itu tidak dialami oleh laki-laki, sehingga hak perempuan itu pun menjadi sebuah yang istimewa, bukan kemudian menjadi berbeda, tapi menjadi keadilan yang perlu ditegakkan dalam hak-hak perempuan itu tadi. Baik, jadi kan tadi Ibu membahas sedikit tentang
untuk tumbuh kembang anak ya. Kalau misalnya kita sebagai orang awam yang biasanya melihat anak-anak di jalanan itu kayak mengamen, terus meminta-minta, kan itu termasuk eksploitasi ya Bu ya, eksploitasi. Nah, kalau misalnya seperti itu, eksploitasi anak adalah termasuk bentuk kekerasan. Bagaimana terhadap anak yang dipaksa untuk bekerja namun bertujuan untuk tumbuh kembang anak. Nah, menurut Ibu bagaimana masalah ini terjadi? Iya. Lagi-lagi kita juga perlu membedakan antara anak yang bekerja dengan pekerja anak ya. Kadang ada hak tumbuh kembang di situ yang perlu anak mendapatkan perhatian, karena anak juga harus perlu dilatih, kemudian juga dipupuk kreativitasnya gitu kan. Bicara di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ketika dikaitkan pengertian anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, sehingga dikatakan ketika anak yang belum berusia sampai 18 tahun dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mana masuk dalam klasifikasi anak yang bekerja, itu 13 sampai 15 tahun. Syaratnya apa? Melakukan pekerjaan yang ringan. Anak tidak ada paksaan di dalamnya, kemudian menjadi prioritas bahwa keselamatan anak menjadi hal yang paling utama. Kemudian anak juga perlu dilatih untuk nantinya dia punya masa depan, bekerja, kemudian juga dia punya kesempatan menuangkan kreativitasnya dalam bentuk pekerjaan-pekerjaan tersebut begitu. Sehingga ketika kita mengklasifikasikan anak yang bekerja dengan pekerja anak, itu tentunya diksi yang berbeda. Nah, tadi pertanyaan Mbak Yasmin yang berkaitan dengan anak yang di jalan gitu kan, itu akan menjadi sebuah hal yang faktor-faktor penyebab ya. Bicara tentang faktor ekonomi, faktor sosial, faktor keluarga, itu tentunya juga berpengaruh kenapa anak-anak bisa sampai di jalan seperti itu, yang mana hak mereka tidak dapat diterima dengan baik. Hak pendidikan, hak pengajaran, tentunya mereka jauh dari itu ketika mereka berada di jalan. Nah, kemudian ketika klausulnya adalah dipaksa untuk bekerja, tentunya itu juga melanggar sebuah ketentuan bahwa anak itu terbebas dari ancaman, paksaan begitu. Sehingga ketika dalam koridor tumbuh kembang anak, tentunya bisa disesuaikan, bukan dengan paksaan tapi dengan mengedukasi, memberikan pengajaran, pendidikan, pengawasan tentunya. Berarti seharusnya kalau misalnya anak-anak yang di jalan itu kan bekerja ya Bu ya. Jadi itu harusnya kayak mendapatkan hak-hak pendidikan yang baik. Paling tidak mereka tetap punya waktu untuk bersekolah, tidak kemudian mereka tidak sekolah. Kemudian juga mereka berhak mendapatkan pendidikan akhlak, budi pekerti, yang mana ketika di jalan mereka tentunya jauh dari hal-hal seperti itu. Kemudian kalau misalnya berarti kalau eksploitasi kan kita harus membedakan antara pekerja dan bekerja untuk tumbuh kembang anak. Jadi anak yang kalau bekerja misalnya bentuk kekerasan lain terhadap perempuan dan anak itu yang perlu diwaspadai apa aja Bu? Jadi ketika kita sebelum di pertanyaan itu kita juga perlu memahami tentang kekerasan Mbak. Ya, kekerasan itu di dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga itu ketika kekerasan diartikan perbuatan menyakiti sampai kemudian ada hal-hal yang ditimbulkan seperti fisik, psikis, secara trauma begitu ya. Dan kita juga perlu memahami tentang apa saja jenis kekerasan. Jenis kekerasan itu juga bisa dikatakan non-verbal dan verbal ya. Kemudian sampai akhirnya kita juga harus bisa mengklasifikasi jenis kekerasan, macam kekerasan, di mana ada kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi, kekerasan sosial, kekerasan seksual. Nah, ketika 5 macam kekerasan inilah di mana ada pelaku dan korban tentunya ya. Nah, ketika bicara pelaku dan korban, bicara data, korban lagi-lagi adalah perempuan dan anak. Sehingga kenapa
dalam hal ini saya kaitkan dengan regulasi, ya Mbak, regulasi yang sudah dibuat oleh negara kita. Ya mungkin puncak komitmen dari regulasi adalah di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, di mana di situ bicara tentang perlindungan anak yang fokus juga tentang perlindungan kekerasan seksual, karena anak harus terbebas dari segala jenis ancaman, kekerasan, diskriminasi, begitu. Sehingga ketika bicara anak, gitu ya, artinya negara sudah memberikan sebuah komponen substansi hukum yang sudah diformulasikan secara apa ya, katakan untuk komitmen negara dalam mengatur perlindungan kepada anak itu sudah secara bagus. Tapi kita juga perlu ada struktur hukum, kemudian juga perlu adanya kultur yang perlu banyak kerjasama dalam semua pihak. Jadi bukan tadi sedikit menyinggung tentang kekerasan pada anak-anak dan perempuan. Nah, itu kalau misalnya terjadi pada kita di lingkungan sehari-hari itu regulasinya bagaimana ya Bu? Kalau misalnya dalam tataran lokal ya, artinya kan gini, regulasi itu kan dibuat tidak hanya tataran atas saja. Seperti contohnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang tadi saya sebutkan tentang perlindungan anak, itu regulasi yang mengikat antara negara, pemerintah dan pemerintah daerah dalam bertanggung jawab memberikan pemenuhan hak kepada anak, di mana anak harus bisa terbebas dari segala macam jenis ancaman diskriminasi, baik diskriminasi dari ras, suku, agama, jenis kelamin, status hukum, urutan kelahiran, bahkan sampai dari ancaman kekerasan, perlindungan dari segala jenis kekerasan. Nah, pertanyaannya tadi, ketika apa yang terjadi apabila kekerasan itu kita lihat begitu ya, sudah terjadi gitu. Yang bisa kita lakukan mengumpulkan alat bukti, karena segala regulasi yang sudah dibuat ketika mau ditindaklanjut, penanganan dan tindak lanjut tentunya ada laporan ya. Mekanisme laporan tentunya dibuat dengan mekanisme yang tepat, nggak cuma sekedar lapor tapi juga dilengkapi dengan alat bukti. Maksudnya apa alat bukti? Bisa dengan dokumen difoto, atau kemudian apabila itu secara fisik bisa dengan visum ya, visum yang dikeluarkan dari dokter, surat keterangan visum. Kemudian juga segera melapor bisa di kepolisian atau juga misalnya di call centernya Kemen PPA, tapi biasanya itu cukup sibuk ya. Jadi atau mungkin yang lebih dekat misalnya bisa lapor dengan instansi pemerintah setempat, misalnya bisa RT, RW gitu kan, atau mungkin ketika di lingkungan kampus ada LBH, Lembaga Bantuan Hukum, yang juga bisa menerima laporan, apalagi kalau misalnya disertai dengan surat keterangan tidak mampu. Nah, untuk memberikan pendampingan hukumnya tentunya secara gratis. Jadi kalau misalnya seumpama ada orang mahasiswa itu kan biasanya mendapat kekerasan ya Bu, ada yang mendapat kekerasan itu karena ada faktor-faktornya, kayak misalnya kita memakai pakaian yang seksi, terus kan itu salah satu termasuk faktor dari kekerasan. Kalau misalnya kita yang perempuan saja seperti itu, lalu bagaimana laki-laki yang menanggapi seperti itu? Jadi kan kita harus mewaspadai ya Bu ya, kalau misalnya perempuan menjaga penampilannya atau memperbaiki akhlaknya seperti itu, agar kekerasan itu tidak muncul kepada diri kita sendiri. Baik, ini pertanyaan yang cukup menarik Mbak Yasmin. Artinya akan bicara tentang banyak hal, tentang stigma di masyarakat yang mana seringkali menyalahkan korban. Dukungan kepada korban itu sangat kurang. Misalnya contoh, ketika tadi yang Mbak Yasmin contohkan, ketika maaf ada perempuan yang berpakaian seksi gitu ya, kemudian ketika lewat ada nih cowok yang catcalling itu kayak sweet
sweet gitu kan. Nah itu sebenarnya juga masuk dalam kekerasan verbal, karena kekerasan verbal itu di dalamnya ada catcalling gitu ya, kemudian juga misalnya ada menghina, mengejek, kemudian juga merendahkan, itu juga termasuk dalam kekerasan. Nah bicara dengan pencegahan, artinya begini, kasus kekerasan yang terjadi ketika mohon maaf ada pemerkosaan atau pencabulan, itu faktanya korban tidak selalu berpakaian terbuka atau tidak selalu berpakaian seksi, begitu ya. Artinya kekerasan itu terjadi bukan hanya dari faktor-faktor yang tadi mungkin menjadi stigma. Ya pantas aja misalnya bajunya seksi gitu kan, pantas aja keluar malam-malam, pantas aja. Nah itu menjadi sebuah stigma di masyarakat yang perlu menjadi hal yang kita perbaiki, perubahan secara positif, yang mana dukungan kepada korban, stigma-stigma tersebut perlu kita hilangkan. Artinya bukan kemudian membolehkan atau memaklumkan pakaian-pakaian itu dipakai, tidak, tapi itu sebagai bentuk penjagaan gitu kan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tentunya itu juga baik, artinya tidak berpakaian ketat, kemudian tidak berpakaian terbuka yang mengundang, tentunya itu juga jelas dalam aturan etika, adab, dan juga norma kepantasan juga dalam syariat, itu pun juga sudah jelas di dalam ajaran kita gitu ya, dalam ajaran Islam itu sudah begitu lengkap mengatur. Tapi ketika kekerasan itu terjadi, bukan hanya soal faktor itu saja, tapi faktor pelaku yang memang tidak bisa mengendalikan ya, sehingga kita fokus bagaimana langkah yang harus dilakukan, salah satunya juga dukungan kepada korban. Artinya ketika kekerasan itu terjadi harus segera dilaporkan, karena perbuatan itulah yang mendapatkan konsekuensi hukum. Seperti halnya di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 itu merevisi aturan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang fokusnya juga kepada kekerasan seksual, yang awalnya mungkin dendanya 500 juta, tapi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 itu sampai 5 miliar. Karena begitu konsekuensi itu ditekankan supaya tidak terjadi lagi kejahatan atau kekerasan yang terjadi. Kalau bicara tentang sebuah hal yang tadi ditanyakan ya tentang pakaian itu mungkin menjadi faktor, Mbak, tapi bukan kemudian menjadi utama salah perempuan gitu kan, karena itu akan menjadi sebuah stigma juga bahwa ketika kita bicara tentang perlindungan kepada perempuan, tentunya kita tidak beranggapan seperti itu. Artinya memang ada niat dari pelaku untuk melakukan kekerasan, dan itu yang perlu kita menjadi perhatian kita bersama, kekerasan itu, sehingga ada dua pihak yang saling memperbaiki supaya mencegah adanya kekerasan terjadi. Ya, baik. Jadi intinya itu tidak selalu perempuan yang salah, bisa juga pelaku, seperti itu ya teman-teman. Iya, jelas pelaku yang salah karena pelaku melakukan hal yang melanggar kepantasan, tidak sepatutnya dilakukan. Begini, ketika kekerasan itu terjadi, misalnya ya mungkin yang sedang viral kemarin, seorang istri bakar suaminya gitu kan, pelakunya perempuan, apakah lantas dengan pelaku perempuan itu kemudian menjadi dibenarkan? Tentunya kan tidak, gitu kan. Walaupun bicara dengan data, korban kekerasan adalah perempuan, tapi dalam hal ini kok ternyata pelakunya perempuan gitu. Yang perlu kita garis bawah adalah tentang ketidaksepakatan kita dengan segala jenis bentuk kekerasan. Dalam hal ini perempuan dan laki-laki menjadi pihak yang dapat melakukan kekerasan itu, tapi bicara data, perempuan yang banyak mendapatkan perlakuan kekerasan. Sehingga dalam hal ini pelaku yang tadi Mbak Yasmi bilang, karena dia salah karena perbuatannya ya, artinya kita juga perlu langkah-langkah apa yang harus dilakukan, juga perlu ada edukasi
edukasi diri, edukasi kepada sekeliling kita gitu kan. Kemudian ketika bicara anak juga perlu mengambil langkah edukasi itu kepada anak, apa yang harus dilakukan, tindakan, sikap yang perlu diambil ketika ancaman itu datang. Karena anak itu secara akal itu kan belum mencapai tahap dewasa, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jadi kalau yang tahap-tahap taman kanak-kanak itu sudah mulai dipahamkan tentang bagian-bagian tubuh mana yang boleh disentuh orang lain dan tidak boleh disentuh orang lain. Itu sebagai tindakan preventif awal untuk mencegah adanya kekerasan yang terjadi pada anak. Karena langkah-langkah yang perlu dilakukan itu memang secara komprehensif, Mbak. Tapi kita juga perlu memahamkan tentang sebuah konsep bahwa dukungan kepada korban itu juga penting. Kemudian tentang sebuah mekanisme pelaporan yang juga harus disertai dengan alat bukti. Ya, jadi nggak cuma sekedar aku dipukulin gitu, aku ditendang, ditampar, dicekik gitu. Tanpa disertai alat bukti tentunya itu tidak menjadi laporan yang kuat begitu, sehingga mekanismenya adalah melakukan pelaporan dan juga melengkapi dengan alat bukti yang akurat serta valid supaya laporan itu menjadi laporan yang bisa diteruskan gitu. Jadi Ibu, kalau kan itu kan kekerasan, kalau misalnya korban kekerasan seksual nih kan kepada teman-teman atau perempuan yang pernah mengalami kekerasan seksual itu biasanya malu untuk mengadu. Nah, itu bagaimana Bu? Kita sebagai teman atau keluarga itu harus support mereka untuk mengadu kepada pihak yang berwajib. Betul. Bicara tentang pelaporan, apalagi kasusnya kekerasan seksual, memang cenderung korban itu akan diam. Kenapa? Ketika sistemnya belum support untuk mendukung korban. Contohnya tadi, ketika tadi stigma itu tadi, pantas aja bajunya seksi. Nah, kalau sudah seperti itu, kira-kira korban nyaman nggak lapor? Dia akan lebih milih diam karena malu, merasa nggak enak, dia khawatir masa depannya terancam, apalagi misalnya di lingkungan kampus gitu kan. Nanti saya begini, nanti begitu, nanti saya nggak lulus dan sebagainya. Karena saya punya kasus, akhirnya memilih untuk diam. Dia diam, apakah kemudian dia baik-baik saja? Pasti tidak. Dia akan didera oleh rasa bersalah. Dia akan mengalami trauma, depresi. Sehingga itu berdampak pada kesehatan mentalnya dan juga kesehatan fisiknya tentunya. Kemudian nanti dia dari stres, kemudian ada psikosomatis dan akan berdampak panjang. Pasti. Jadi kuncinya juga tentang komunikasi, Mbak. Komunikasi yang terbuka penting, perlu mendengarkan, percaya, dan tadi ketika tadi malu, pastikan lapor kepada pihak yang betul-betul support kepada kasus-kasus kekerasan. Contohnya misalnya di kampus kita ada unit layanan terpadu setara gitu kan, yang amanah dari Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di kampus. Dan jangan khawatir ketika kita lapor ke sana, apakah kemudian kita identitasnya akan dibongkar kemudian disebarluaskan? Tidak. Kita punya kode etik yang menjaga kerahasiaan pelapor korban sehingga korban tetap merasa aman, nyaman dari segala macam bentuk hujatan. Kadang kan ya tadi ya takut dihujat nama baiknya seperti itu. Tapi ketika kayak misalnya nih ada salah satu kampus di salah satu kota di Jawa Tengah. Kemarin tuh viral ketika ada yang melaporkan nggak sengaja nge-gap DM Instagram pacarnya. Ada yang ngikutin nggak? Di situ tuh nggak sengaja lihat DM pacarnya dengan salah satu dosen. Mohon maaf, di situ DM-nya itu mengajak berhubungan suami istri begitu. Oh iya. Ya. Nah kemudian di screenshot
kemudian lapor ke pihak terkait gitu. Nah, sistemnya itu memang sudah settle. Kemudian menyuarakan isu itu mahasiswa ke rektorat dan itu langsung di follow up. Nah, saya nggak tahu ya mekanismenya apakah harus melibatkan massa seperti itu kemudian baru direspon gitu ya. Idealnya sih harus dengan pelaporan yang secara sistematis gitu ya. Tapi kita kan bergeser ya, zaman itu bergeser. Kemajuan teknologi juga mempengaruhi. Kadang ada kalimat no viral no justice. Jadi harus viral dulu kah gitu kan. Tentunya kan tidak seperti itu. Tapi kebetulan yang viral kok dilalahnya langsung segera ditanggapi. Seperti kasusnya mungkin yang beberapa tahun lalu, salah satu penyanyi dangdut terkenal dengan suaminya. Suaminya melakukan kekerasan. Kemudian langsung segera ditindak. Itu merupakan privilege. Kenapa? Banyak sekali kasus kekerasan di dalam rumah tangga yang pelakunya masih berkeliaran. Tapi si penyanyi ini, suaminya kan langsung ditangkap. Tapi waktu itu kemudian dengan jalan damai, mereka berbaikan kembali gitu kan. Kemudian mereview kembali tujuan pernikahan, sampai sekarang sudah kembali baik-baik saja. Tapi tentang kekerasan inilah yang perlu menjadi perhatian, bahwa itu segera harus ditindak supaya ada kebaikan setelahnya begitu. Pertanyaan terakhir, bagaimana peran mahasiswa dalam menghadapi kasus-kasus yang ada dan apa yang harus dilakukan mahasiswa untuk meminimalisir kasus terhadap perempuan dan anak? Ya, mungkin kalau boleh saya sampaikan salah satunya ini nih, melalui platform media sosial, mungkin kemasannya mungkin bisa podcast dari divisi-divisi mahasiswa gitu ya. Kemudian membentuk advokasi kampus, artinya membentuk kelompok-kelompok yang berdiskusi tentang isu-isu yang terjadi, menyuarakan isu, bisa melalui tadi media sosial, platform, media massa. Kemudian juga kolaborasi dengan institusi, ya, misalnya dari HMPS kolaborasi dengan LBH yang memang sudah ada kolaborasi, sudah ada kerjasama, yang mana ketika HMPS menerima pelaporan itu bisa diteruskan ke LBH seperti itu. Dan kemudian juga pentingnya ada pelatihan keterampilan. Kadang kita itu tahu tapi nggak tahu apa yang harus dilakukan. Kita tahu nih ada kasus, tapi kita nggak tahu apa yang harus dilakukan. Pelatihan keterampilan ini bisa meliputi tentang bagaimana menangani pelaporan, artinya tentang mendengarkan, kemudian bukti-bukti yang perlu dilengkapi. Karena kalau misalnya kekerasan fisik contohnya, kalau tidak segera dibuatkan dokumentasi atau visum, itu kan keburu misalnya lebamnya hilang ya kan. Kemudian misalnya ada luka yang sampai lecet atau mungkin luka terlebar begitu, kalau tidak segera dibuat visum atau dokumentasi tentunya mungkin kan keburu hilang begitu. Nah, itu harus tanggap seperti segera membuat dokumentasi, visum itu. Nah, itu kan masuk dalam pelatihan keterampilan. Misalnya mahasiswa perlu mengikuti pelatihan keterampilan supaya endingnya bisa menjadi agen-agen perubahan positif dalam menegakkan budaya kampus tentunya yang no diskriminasi, kesamaan, dan tentunya bebas dari kekerasan. Baik Sobat HK, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa jaga diri baik-baik karena perempuan adalah masa depan bangsa. Untuk Ibu Herning, mungkin ada kata-kata untuk Sobat HK di rumah. Baik, mari kita sama-sama menjaga budaya kampus yang penuh dengan egaliter, kesamaan, perlindungan tentunya dari segala bentuk kekerasan, sehingga menciptakan kampus yang aman dan nyaman untuk semua. Baik Sobat HK, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Sampai jumpa di podcast HK selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.